Repatkan, repatkan lagi itu malah kita kasih beribu lagi. Artinya apa? Itu inflasi. Intinya adalah apa ada barang yang semakin lama uang itu daya belinya itu semakin lama semakin berkurang. Atau contohnya lain, teman-teman ini tahun 2011 ya 2011 kebetulan saya SMA. Teman-teman 2011 apa ya? Saya SMA teman-teman. Selamat malam. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Minerva Christine Chandra dengan NIM 64240239. Perkenalkan, namaku Teresia Indarianti dengan NIM 64241244. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Syahidah Azhara dengan NIM 64240431. Perkenalkan, nama aku Salwa Duliftanti dengan NIM 64240889. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 64240240. Halo teman-teman semua, di sini bersama aku Minerva. Aku akan membahas mengenai seminar yang telah kita ikuti, yaitu seminar pasar modal pekan lalu. Nah, di seminar kemarin membahas bagaimana kita mengelola keuangan dan memulai investasi yang baik dan benar. Nah, pasti kita semua punya mimpi, seperti mau beli rumah, mau jalan-jalan keliling dunia, atau mau pensiun dini tanpa perlu khawatir soal keuangan. Nah, semua itu bisa kita capai ketika kita sudah ada di keadaan financial freedom atau kebebasan finansial, atau yang biasa disebutnya merdeka dalam finansial. Nah, topik ini penting banget karena merdeka finansial itu bukan cuma soal menjadi kaya raya, namun bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa perlu mengutang. Kita bisa mengambil keputusan dengan bebas tanpa khawatir mengenai finansial. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi keadaan darurat atau perubahan di masa mendatang tanpa khawatir soal keuangan. Nah, lalu seperti apa sih biasanya kita menggunakan uang kita? Apakah kita sudah benar menggunakannya untuk membeli hal yang produktif atau masih kita gunakan untuk keperluan konsumtif? Nah, selanjutnya akan dijelaskan dengan kelompok aku yang lainnya. Kita sering dengar uang itu harus bekerja untuk kita. Tapi bagaimana caranya? Kuncinya ada di pengelolaan uang jajan atau penghasilan kita. Apakah selama ini uang kita habiskan untuk hal-hal konsumtif seperti belanja online, atau justru kita alokasikan ke hal-hal yang produktif? Uang yang produktif adalah uang yang kita kelola agar nilainya bertambah di masa depan. Lalu, apa sih arti merdeka finansial itu? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana arus kas investasi kita bisa menutupi semua biaya hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi bergantung pada utang atau gaji bulanan. Untuk mencapainya, kita harus mulai memprioritaskan aset yang bisa memberikan hasil, atau dengan kata lain, berinvestasi. Menabung dan investasi. Ternyata masih banyak yang mengira bahwa menabung dan investasi merupakan hal yang sama. Namun, dua hal tersebut sangat jauh berbeda. Menabung atau saving. Menabung atau saving tujuannya untuk menyimpan uang dan dilakukan transaksinya hanya di perbankan. Namun perlu diingat bahwa biasanya ada yang dinamakan dengan administrasi dan transaksinya hanya sebatas tarik tunai dan store tunai saja. Sedangkan investasi atau investment itu tujuannya untuk mencari keuntungan di masa depan. Di investasi dilakukan pada saat transaksi jual beli di pasar modal, dan ini sangat penting dan harus perlu diingat bahwa investasi juga sangat banyak memiliki resiko. Namun kenapa kita harus mulai berinvestasi? Karena ada musuh besar yang diam-diam menggerogoti nilai mata uang kita, yaitu inflasi.
Inflasi merupakan suatu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Misalkan contohnya seperti harga sebungkus Indomie atau mie instan. Itu pada tahun 1997 harganya hanya sekitar 400 perak rupiah. Namun sedangkan pada tahun 2024 harga sebungkus Indomie atau mie instan menjadi Rp3.500.000. Dan mengapa kita harus investasi? Karena kalau hanya menabung itu mata uang kita akan perlahan akan tergerus dengan lajunya inflasi. Makanya kita harus investasi agar mata uang kita bisa menjadi naik dan bisa melampaui lajunya inflasi. Nah, sekarang kita tahu kan kalau kita itu harus berinvestasi. Tapi di mana ya tempatnya? Jawabannya ada di pasar modal. Pasar modal bisa kita analogikan sebagai mall besar. Ini adalah tempat bertemunya pihak yang butuh dana jangka panjang atau bisa disebut emiten dengan pihak yang mau berinvestasi atau yang biasa disebut investor. Instrumen yang diperjualbelikan di mall ini adalah surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Lembaga yang mengelola mall ini adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, saat ini kesadaran masyarakat tentang investasi sudah tinggi, tapi sayangnya banyak yang tertipu oleh investasi bodong atau ilegal. Total kerugiannya bahkan mencapai triliunan sejak tahun 2017 hingga Mei 2025. Ini angka yang sangat besar. Nah, cara menghindarinya itu sangat mudah. Yang pertama, pastikan investasi yang kalian ikuti itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, kenali ciri-ciri investasi ilegal dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi yang tidak masuk akal. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita sudah belajar 4 hal penting. Yang pertama, merdeka finansial bukan sekedar kaya, tetapi bebas dari tekanan hutang. Yang kedua, alokasikan uang kita ke hal-hal yang lebih produktif. Yang ketiga, investasi itu wajib dilakukan agar uang kita tidak habis digerogoti inflasi. Yang keempat, mulailah investasi dengan cerdas, kenali pasar modal, dan pastikan legalitasnya dari OJK. Jangan takut untuk memulai, investasi itu bukan cuma untuk orang-orang yang super kaya, tapi untuk kita yang ingin masa depannya lebih baik lagi. Yuk segera ambil langkah pertama, bijak kelola uang, dan mulai berinvestasi yang benar. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sudah menyimak video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Merdeka Finansial. Itu dia penjelasan mengenai materi seminar pasar modal dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.